Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun kau ditinggalkan. Penghiburan yang kurindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan kita pisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Mari bersama-sama naikkan pujian ini dari awal. Katakan, Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku
Sebab Engkau adalah pertolongan dan pelindungan kami Tuhan. Engkau satu-satunya pribadi yang dapat kami percaya. Sendiri kami tidak mampu Tuhan, tapi kami percaya bersama Yesus kami aman, bersama Yesus kami terjaga. Sebab Engkau adalah perlindungan kami Yesus. We thank you Jesus. Perlindunganku, Kau pembebas hidupku, dengan kepal sayap-Mu ku aman. Hanya padamu Yesus terang hidupku, dalam kasih setia-Mu ku aman. Mari katakan pertolonganku. Pertolonganku, Yesus sumber kuatku, dalam kuasa firman-Mu ku aman. Kesetiaan-Mu Kau teguhkan hidupku, dalam kasih sayang-Mu ku aman. Aku berseru, Kau menerang, kuatku penolongku, Yahweh. Takkan ku ragu, hatiku teguh dan ku memuji nama-Mu. Yes Jesus, yes Jesus. Sama-sama katakan. Yesus sumber kuatku, dalam kuasa firman-Mu ku aman. Kesetiaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Kau teguhkan jiwaku, dalam kasih sayang-Mu ku aman. Aku berseru, Kau menerang, kuatku penolongku, Yahweh. Takkan ku ragu, hatiku teguh dan ku memuji nama-Mu. Katakan aku berseru, aku berseru, Kau menerang, kuatku penolongku, Yahweh. Takkan ku ragu, hatiku teguh dan ku memuji nama-Mu. Yes Jesus, yes Lord Jesus. Kau adalah menara kami Tuhan, sumber pertolongan kami Yesus. Dalam hadirat Tuhan saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Haleluya, haleluya Yesus. Sama-sama katakan, Kau menara yang teguh. Kau menara yang teguh, ada di dalamku. Hosana, Hosana. Kau bangkit, Kau menara yang teguh, ada di dalamku. Hosana, Hosana.
bersama katakan Amin. Haleluya. Hey. Siap terima lawatan yang dahsyat dari Tuhan. Cuma dia percaya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu Tuhan. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan. berlari sampai tujuan, Dan mendapatkan mahkota kekal. kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, Musikku pasti mujizatmu terjadi. kami siap terima mujizat Tuhan. Dipakai sekarang. Kami yang telah ditebus dengan Darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Katakan kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Nyatakan berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami pergi, Nyatakan kemanapun kami kan pergi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. hey. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, amin. Setiap hari, setiap detik kita terima kuasa yang dahsyat dari Tuhan. Katakan Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. dimanapun, Dimanapun kami pergi, kemanapun. kami kan pergi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Jemaat yang sekalian, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Lebih dahsyat, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Katakan dimanapun kami berdiri, kemanapun Kami kan pergi. Di situ pasti mujizat
mujizatmu terjadi. Mujizat Tuhan terjadi di antara kita. Amin. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita masuk ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kami bersyukur Tuhan buat setiap hari, setiap detik yang kami lewati Tuhan. Setiap pertolongan-Mu, setiap kasih setia-Mu ada dalam hidup kami. Kami akan memberikan sebagian kecil dari apa yang kami punya Tuhan. Semuanya itu hanya untuk pekerjaan-Mu. Ini doa kami hanya dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Saudara bisa memberikan dengan penuh ucapan syukur. Mujizat-Mu sungguh nyata, tak terbatas. Kuasa-Mu Tuhan di saat ku tak berdaya, tetap ku berharap Yesus Kaulah penyembuhku. Yesus, 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 ajaiblah nama-Mu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian. Mujizat-Mu sungguh nyata, tak terbatas. Kuasa-Mu Tuhan di saat ku tak berdaya, tetap ku berharap Yesus Kaulah penyembuhku. Katakan nama Yesus. Yesus, 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 ajaiblah nama-Mu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan nama Yesus. Yesus, 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 ajaiblah nama-Mu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan.
ajaklah namamu. Mari kita masuk. Yesus, 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 Juru Selamatku. Saat Semuanya boleh bangkit berdiri. Petugas perjamuan boleh maju ke depan. percaya aku Mari ditolong. angkat tanganmu, panggil namanya, nama yang berkuasa. Yesus. Yesus, 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 ajaklah namamu. Yesus, 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 Juru Selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Pada saat kita memanggil nama Yesus dengan sungguh-sungguh, percaya kita alami pertolongan Tuhan. Mari semua fokus kepada Yesus. Waktu Yesus mau disalib, Yesus memberikan pesan supaya kita selalu mengingat akan karyanya di atas kayu salib dengan melalui perjamuan kudus. Saat ini kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Fokus akan karya salib Yesus. Segala kutuk dosa, penyakitmu telah ditebus. Mari angkat roti ini tinggi-tinggi melebihi dari kepala kita. Yesus berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit penyakitmu. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan yang di dalamnya kita bersekutu dengan darah Yesus. Darah yang menebus kita, menguduskan kita, menyelamatkan kita. Sehingga di dalam Yesus kita dikasihi tanpa syarat. Kita diperkenan tanpa henti. Kita diberkati tanpa batas. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang telah dicurahkan untuk menebus segala dosa dan pelanggaranmu semua. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Tuhan.
terjadi. Yesus Tuhan, ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada janji di dalam ibadah. Ada pemulihan di dalam penyembahan. Yesus mujizat Tuhan, terimalah pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, 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 ajarkan namamu. Yes. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat dengan imanmu katakan, aku ditolong Tuhan. Kami panggil nama yang berkuasa. Yesus, 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 ajarkan namamu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku hari ini terima pertolongannya di dalam nama Yesus Tuhan. Mari lambaikan tanganmu bagi Yesus dengan iman, katakan Yesus. Yesus, 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 ajarkan nama. Kami panggil nama yang berkuasa. Yesus, 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 juru selamatku. Saat berdoa, saat percaya. Mari angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Sekali lagi, panggil nama yang berkuasa dan terimalah mujizat di dalam nama Yesus. Come on. Yesus, 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 ajarkan namamu, nama Yesus. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Katakan aku ditolong Tuhan. Aku ditolong Tuhan. Aku ditolong Tuhan. Serahkan haleluya. Kami semua ditolong Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Setiap kami ditolong Tuhan. Setiap kami alami pertolongan Tuhan. Alami mujizat, alami keajaiban. Sebab kami beribadah kepada Tuhan yang hidup. Berfirmanlah, sampaikan isi hatimu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Hari ini tema dari pusat tentang ministry atau pelayanan. Saudara,
kita melihat perjalanan presiden kita sepanjang minggu ini ke Eropa, bahkan mengunjungi negara yang sedang konflik, Rusia dan Ukraina. Dengan satu misi adalah misi perdamaian. Kita lihat hanya 2 negara ini yang bertikai, tapi dampaknya ke seluruh dunia. Harga sembako naik begitu, bahkan beberapa hari yang lalu saya belanja sama istri, beli cabai kok sedikit mah belinya, saya bilang. Sedikit segini saya. Segini aja Pak, 15.000 ya. Aduh, bawang, tomat, semuanya naik. Itu gara-gara yang di sana. Jadi Presiden Jokowi mengunjungi, bahkan kabar baiknya saudara, negara atau presiden satu-satunya yang pertama sekali yang datang ke negara konflik antara Rusia dan Ukraina itu hanya Indonesia. Hanya Presiden Jokowi yang berani datang untuk memperdamaikan kedua negara. Kalau negara Eropa atau negara-negara yang lain, presiden yang lain belum ada. Sehingga ada koalisi, ada partai yang berseberangan dengan pemerintah berkata seperti ini, kami berharap ada yang melanjutkan misi perdamaian ini lagi, bukan hanya dari pemerintah. Artinya ini sangat dibutuhkan. Saya pernah melayani orang yang sedang diambang perceraian. Saya datang di sana untuk memperdamaikan rumah tangganya, dan puji Tuhan terjadilah perdamaian, dan itu sangat dinikmati bukan hanya pasangan suami istri, tapi anak-anaknya dan semua keluarga besarnya berterima kasih kepada saya karena bisa memperdamaikan. Jadi misi perdamaian itu adalah misi yang sangat diharapkan oleh umat manusia. Apalagi memperdamaikan Tuhan dengan manusia. Ini lebih sadis lagi. Bagaimana cara memperdamaikan Tuhan dengan manusia? Ada orang yang berusaha ingin memperdamaikan dirinya dengan Tuhan lewat doa puasa, lewat kebaikan, lewat amal, lewat segala yang bisa dia lakukan. Padahal sesungguhnya sama sekali tidak ada dampaknya kepada perdamaian. Karena Perjanjian Lama berkata, ibadah kami, kesalehan kami, perbuatan kami itu seperti kain najis. Kalau kain kotor masih bisa dibersihkan, tapi kain najis itu untuk dibakar, tidak ada gunanya. Jadi dari pihak kita tidak ada cara yang bisa kita lakukan untuk berdamai dengan Tuhan. Bagaimana caranya supaya itu terjadi? Mari kita baca di 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Berasal dari Elohim yang melalui Yesus Kristus telah memperdamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mengaruniakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Next. Elohim telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita menjadi. Ternyata yang memperdamaikan kita dengan Tuhan adalah lewat kematian, next, Yesus Kristus. Dalam Yesus semua orang percaya telah diperdamaikan dengan Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi, di dalam Yesus semua orang percaya telah diperdamaikan dengan Tuhan. Jadi misi Yesus datang ke dunia sekali lagi bukan untuk menjadi Tuhan. Karena dia adalah Tuhan. Manusia mengakui ketuhanan Yesus, tidak mengakui itu tidak melunturkan ketuhanannya. Dia adalah tetap Tuhan. Tapi kedatangan Yesus ke dunia adalah misi perdamaian. Untuk mendamaikan Tuhan dan manusia. Lewat karya salib di atas kayu salib, semua yang membuat Tuhan murka kepada manusia. Di mana manusia ini harus dikutuk, harus dihukum mati. Baru apa lagi? Harus dimiskinkan, bahkan harus
masuk ke neraka, semua. Dan semua murka yang harus ditimpakan kepada manusia, Yesus datang menjadi perantara. Oke, yang seharusnya ditimpakan kepada manusia, timpakanlah kepada saya. Karena saya sekarang saat ini sudah menjadi manusia. Itu tujuan Yesus menjadi manusia. Supaya apa? Semua yang harus dimurkai, murka Tuhan kepada manusia, ditimpakan kepada Yesus. Sehingga Yesaya berkata, kita menganggap bahwa dia kena tulah, kena kutuk. Sesungguhnya kutuk kitalah yang Yesus pikul. Penyakit kitalah, penderitaan kitalah yang Yesus pikul. Sehingga dari sini murkanya sudah selesai. Ke saudara itu tidak ada lagi murka. Next. Coba kita lihat, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dalam Kristus, Elohim telah tampak dan dia telah, poinnya adalah, next. Dalam Yesus segala pelanggaran tidak lagi diperhitungkan. Karena segala pelanggaran sudah diperhitungkan di dalam Yesus. Semua yang buruk yang dapat kita sebut sudah ditimpakan kepada Yesus. Sehingga kita yang ada di dalam Yesus tidak diperhitungkan lagi pelanggaran itu. Kalau di dalam perjanjian lama dikatakan 3-4 generasi dikutuk, dimurkai. Artinya kesalahan bapak-bapak itu dihitung. Kesalahan orang tua dihitung, dikutuk. Jadi kalau orang di luar Yesus, saudara, jangan kaget. Kalau keluarganya itu berputar-putar di dalam badai. Dalam satu keluarga ada yang kena cepat matilah, atau bangkrutlah, atau rumah tangganya cerailah, berantakan. Pokoknya di dalam keluarga itu selalu ada musibah. Dulu saya sebelum bertobat, setiap keluarga kami, terutama orang tua saya bikin acara, selalu ada musibah besar. Anaknya menikah, ada musibah besar. Saya masih ingat waktu orang tua saya diadati gitu, ada musibah besar yang terjadi di keluarga. Baru setelah itu anaknya yang pertama menikah. Ada musibah besar, suami dari adiknya meninggal. Pokoknya selalu ada musibah. Dan di mana peristiwa pernikahan itu harus dilalui penguburannya lewat rumah kami. Jadi antara bahagia dan meratap. Ternyata kami Kristen KTP tanpa bertobatan. Kristen iya, kedukun mantap. Hari-harinya sakit sedikit ke dukun, sakit sedikit ke dukun. Jadi hanya status saja Kristen, tapi imannya tidak pernah ke Yesus. Setiap ada masalah selalu cari jalan alternatif lewat dukun, paranormal. Kemana lagi? Sakit sedikit datang ke sana. Jadi diperhitungkan semua pelanggaran itu. Sehingga anak-anaknya kacau waktu itu. Dan akhirnya saya bertobat dan puji Tuhan semuanya ikut Yesus, percaya Yesus. Dan di dalam Yesus tidak diperhitungkan lagi pelanggaran kita. Artinya tidak ada lagi kutuk yang menular lewat saudara. Tidak ada lagi kutuk penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk penderitaan yang menular lewat saudara. Kalau di perjanjian lama dihitung-hitung 3-4 generasi dikutuk, tapi di perjanjian baru Tuhan berkata, keturunanmu diberkati di dalam Yesus Kristus, katakan amin. Tidak kutuk yang menular, berkat yang menular. Dan selanjutnya, lihat, kita baca 1, 2, 3. Elohim telah di dalam Kristus kita menjadi kebenaran Elohim.
Saudara, apa enggak kagum membaca ayat ini? Siapa saudara dan saya menjadi kebenaran Elohim? Saya kadang minder. Masa saya kebenaran Elohim? Masa saudara menjadi kebenaran? Memangnya saudara dan saya apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan sehingga kita menjadi kebenaran? Jawabannya tidak ada. Tapi karena saudara di dalam Kristus, maka kita dijadikan kebenaran-kebenaran di sini berbicara tentang kebaikan Tuhan, kesalehan Tuhan, kemurahan Tuhan. Jadi lewat kita orang melihat Tuhannya orang Kristen itu baik. Tuhannya orang Kristen itu penuh kasih. Bukan Tuhannya orang Kristen itu pembalas dendam. Kalau bisa pancung kepalanya, itu bukan Tuhannya orang Kristen. Tapi Tuhannya orang Kristen adalah kasihilah musuhmu. Berdoalah kepada orang yang menyakitimu. Jadi lewat saudara, kebenaran Tuhan itu dinyatakan. Jadi di dalam Kristus, kita sudah berdamai dengan Tuhan. Amin. Aduh, kabar damai itu sangat dibutuhkan semua orang, apalagi saat-saat ini. Nah, setelah diberikan pendamaian antara Tuhan dengan manusia. Jadi saudara jangan lagi datang kepada Tuhan. Tuhan, dosa apa yang sudah aku lakukan? Kenapa bisnisku, usahaku hancur seperti ini? Dosa apa, pelanggaran apa? Karena Tuhan tidak memperhitungkan itu lagi. Kalau saudara masih berkata demikian, berarti kita belum memahami akan karya Kristus yang sudah dikerjakannya di atas kayu salib untuk saudara dan saya, katakan amin. Supaya apa? Kita di dunia benar-benar tidak terhakimi. Jadi di dalam Kristus Tuhan tidak pernah lagi memurkai kita. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah lagi memurkai kita, anak-anaknya. Jika kita gagal itu bukan karena murka Tuhan. Ada orang yang berkata gini, Tuhan saya kok gagal Tuhan, kenapa Tuhan berikan saya gagal? Tuhan usahaku bangkrut, kenapa Tuhan memberikan saya bangkrut? Kalau di perjanjian lama, iya itu berlaku. Perjanjian baru tidak berlaku. Yesus berkata seperti ini, nah kalau nyawaku sendiri aku berikan kepadamu, masakan masa depanmu tidak aku berikan. Masakan sukacita yang kau perlukan, kebutuhan hidup yang kau perlukan, tidak aku berikan kelimpahan. Nyawaku sendiri kupertaruhkan, apalagi semuanya. Jadi tidak ada lagi penghukuman. Kalau kita mengalami musibah, ada hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita, itu sudah pasti bukan dari pihak Tuhan. Itu pasti satu dari pihak kita, malas belajarkah, malas bekerjakah, atau pihak orang lain yang dipakai iblis. Oleh sebab itu ada Roh Kudus yang menghibur kita, yang menuntun kita untuk terus beriman kepada Tuhan, kepada Yesus, sehingga kita selalu melihat pertolongan, mujizat setiap ada masalah. Kita yang sakit, kita berseru kepada Yesus, dalam nama Yesus aku sembuh, katakan amin. Saudara yang sedang membangun bisnis, saudara datang kepada Yesus berkata, segala kegagalanku, kehancuranku telah ditebus sehingga bisnisku ini diberkati menjadi berkat dalam nama Yesus, katakan amin. Itu harus terjadi. Next. Dan setelah terjadi itu, apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Berasal dari Elohim. Karena kata duta-duta Kristus, kata kami saudara ganti saya. Ayat 21, 23. Karena itu, siapa duta-duta Kristus itu? Saudara. Kenapa saudara menjadi duta Kristus? Karena saudara pembawa kabar pendamaian itu. Yaitu kabar baik itu. Satu membawa kabar baik, satu membawa kabar, kalau lawannya kabar baik apa ya? Kabar buruk. Kabar
perpecahan. Saudara mau menyampaikan kabar mana? Saya pernah menyampaikan kabar buruk ke keluarga. Karena memang harus saya sampaikan kabar buruknya. Saya telepon kakak saya, adik saya, mama sudah meninggal. Itu kan kabar buruk, masa kabar sukacita itu? Itu kan kabar buruk. Langsung dengan sekejap mereka langsung menangis, meratap. Suasana jadi suasana ratapan. Dan ternyata gak enak ya menyampaikan kabar buruk ya. Sukacita sekejap begitu hilang ya. Tapi saya gak bisa menghindari itu karena memang harus saya sampaikan kabar itu. Tapi di dalam Yesus kita tidak dikasih pilihan. Pilihan hanya satu. Kalau saya ada pilihannya. Ini karena ini berbicara orang tua. Kabar yang sudah berangkat ke surga harus saya sampaikan. Tapi kabar baik, kita dipilih untuk menjadi penyampai kabar baik. Kabar pendamaian itu, katakan amin. Poinnya adalah pelayanan atau ministry ini yang harus dipulihkan saudara. Kan tahun ini Healing and Restoration Ministry bulan ini. Jadi pemulihan kesembuhan pelayanan. Karena orang sudah banyak terdampak COVID, sudah tidak lagi ibadah-ibadahan, sudah tidak lagi pelayanan, sehingga hanya fokus kepada dirinya. Nah, oleh sebab itu bulan ini bukan suatu kebetulan, pelayanan pendamaian itu dipulihkan Tuhan. Dan itu ditugaskan ke semua orang percaya, katakan amin. Jadi saudara ditugaskan menyampaikan kabar baik ini. Siapa saja? Coba lihat. Saya tulis di sini. Pelayanan dapat terwujud dengan tim sesuai karunia-karunia yang Tuhan berikan. Gembala, pengkhotbah, diakon, diakonis, usher, kolektan, praise and worship, multimedia, sound, lighting, heroes, yaskit, charity, pemerhati dan lain-lain. Ini bisa menjadi pelayanan pendamaian. Saya waktu bertobat, pertama di gereja YAS, itu asernya itu, sorry ya kalau pengkhotbah sudah diizinkan ya buka masker. Kadang saya lupa. Jadi kalau asernya itu di sana sudah cantik-cantik, kita belum kenal. Supaya nggak cemburu toh, udah cantik, bajunya rapi, salungku, masih kadang disalin gitu. Wah, senang, sejuk hatinya. Keluar lagi saya, supaya masuk, dapat senyumnya lagi toh. Shalom Pak, kalau di Malang kan pintunya ada berapa pintu itu. Udah masuk dari sana, saya bisa keluar dari sini. Shalom Pak, kayaknya kenal. Iya sudah berapa kali keluar masuk. Lewat pelayanan mereka, wah saya merasa saya tidak salah masuk. Bayangkan saudara, saya masuk, asernya cuek, gak salamin saya, enak ngobrol sendiri sama temannya. Kemarin seru ya datang jemaat. Pak, iya Pak, enak ya. Wah cuek ya. Dari rumah sudah ada pertikaian, sampai ke gereja makin bertikai dengan hatinya. Baru saya masuk pelayanan waktu itu khotbah tentang kasih Bapa. Saya sudah mulai dilawat. Saudara, latar belakang saya ini saya kepahitan dengan orang tua saya. Serius saya sangat kepahitan sekali. Karena badan saya ini banyak bekas-bekas luka dari orang tua dulu. Sebelum bertobat, setiap lihat bekas itu marah gitu ya. Tapi setelah khotbah kasih Bapa, nah ini baru masuk pujian, praise and worship. Sederhana, lagunya adalah ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Tim multimedia tampilkan gambar Yesus memeluk anak. Saat itu saya langsung diperdamaikan dengan bapak saya. Saya menangis histeris. Bapak yang awalnya benci, seketika saya mau peluk dia
Kalau lihat lukanya marah, sekarang lihat luka, saya panggil nama orang tua saya itu. Aduh Bapak, saya cium kangen. Ini pelayan pendamaian. Jangan dikira bagian multimedia hanya tampilkan gambar-gambar, tapi dengan gambar-gambar, dengan teks yang benar yang ditayangkan, yang ditampilkan, itu bisa melawat orang. Dan saya menjadi saksi, lewat pujian itu bisa mengubah hidup orang. Jadi apapun jenis pelayanan kita, itu sangat berharga di mata Tuhan, katakan amin. Waktu nanti di surga, Yesus tidak akan bertanya, kamu pelayanan apa? Kolektan. Rendah. Pelayanan apa lagi? Pelayanan asar. Tapi di mata Tuhan, apapun jenis pelayanannya, itu sangat berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Jadi oleh sebab itu saudara, ada orang yang tidak terjun sih di mimbar, bahkan tidak masuk di dalam kepengurusan. Tapi dia punya hati untuk menabur. Sehingga waktu kemarin contoh saudara, saya ke Pekanbaru. Saya terbengkalai dengan transportasi. Dari pusat hanya sekian, terus nginap saya di mana? Tiba-tiba ada yang, Pastor Petrus selama di Pekanbaru, ini ada berkat untuk nginap di sana. Nah, ini bukan pengurus IAS Jakarta, bukan jemaat IAS Jakarta, tapi punya hati untuk menabur sehingga saya misi pendamaian itu tersampaikan di sana dan puji Tuhan dia dibaptis. Kemarin saya kirim ke siapa ya? Ke Bu Yanti saya kirim enggak ya fotonya yang saya baptis itu? Ke Hania. Dan itu saya tahu latar belakangnya itu, saya lihat foto-fotonya, dia foto bersama dengan ketua ormas radikal yang lain. Wow, berani banget saya mengunjungi orang ini tanpa saya kenal. Tapi karena ada yang memberikan hati menabur, sehingga mereka diperdamaikan dan puji Tuhan, mereka dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, katakan amin. Jadi semuanya terlibat. Semua saudara itu adalah tim pelayanan, katakan amin. Tidak ada yang datang hanya untuk dilayani. Wah, itu raja saudara. Yesus saja datang untuk melayani. Dan saudara dan saya datang di sini untuk melayani. Saya khotbah juga itu untuk melayani. Pemimpin pujian WL Singer, diakon-diakonis datang juga untuk melayani. Saudara yang sebagai jemaat saya percaya juga datang dan pulang dari tempat ini untuk melayani, katakan amin. Setiap kita dipanggil Tuhan untuk melayani dengan harta, tenaga, pekerjaan, pikiran dan skill, apapun kemampuan kita. Semua yang kita miliki untuk melayani Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian. Dulu pernah saya sampaikan di sini, pemain musik boleh maju ke depan. Satu hari saya bermimpi, setelah saya dengar suara sangkakala, ada teriakan akhir zaman, tuet tuet gitu. Tiba-tiba kalau saudara menonton film Tuhan Yesus yang terangkat itu, saya terangkat. Semua jadi bumi ini saya tinggalkan. Waktu saya tinggalkan, saya bertemu dengan satu pribadi. Satu pribadi ini kami bertemunya itu tempat itu serba putih semua. Jadi lantainya, awannya semua serba putih semua. Dan yang di depan saya itu satu pribadi semuanya putih, rambutnya semuanya putih. Dari atas ke bawah putih. Dan ada timbangan. Timbangannya juga putih, timbangan model India. Neraca ya. Waktu itu orang ini ngomong ke saya, apa yang kamu bawa dari bumi? Berikan. Saya masih mengingat, saya membawa daun-daunan kecil. Saya beri lalu ditimbang 5 kilo.
Itu padahal 10 tahun yang lalu mimpi saya ini, waktu baru bertobat, 14 atau 15 tahun yang lalu lah. Baru diganti dengan mahkota-mahkota kecil yang terbuat dari emas, mahkota kayak raja itu tapi kecil, timbangannya sama 5 kilo, lalu diberikan ke saya. Saya protes waktu itu, loh kok mahkotaku kecil-kecil, sedikit lagi, saya bilang. Lalu dia berkata, apa yang kamu lakukan di bumi, itulah yang kamu terima. Oleh sebab itu kumpulkanlah hartamu di surga. Saya langsung bangun, saudara. Saya pikir saya bertobat, saya tidak merokok sudah cukup. Saya bertobat, saya tidak main judi atau yang lain-lain, saya pikir itu sudah cukup. Saya pikir saya rajin beribadah, rajin ke gereja, saya pikir itu sudah cukup. Tapi Tuhan berkata, bawa jiwa-jiwa. Katakan amin. Saudara, lewat saudara ibadah satu, saudara membawa jiwa-jiwa di ibadah ini. Karena Yesus datang, kepentingannya cuma satu, jiwa-jiwa. Saudara diberkati, dijadikan pemimpin yang tertinggi, tujuannya juga untuk jiwa-jiwa. Semua apa yang kita miliki itu menjadi sarana untuk jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Itulah misi perdamaian itu, supaya jiwa-jiwa terselamatkan dan dipulihkan. Saudara nanti akan menerima pengurapan ministry pelayanan itu, sehingga setiap kita, pelayanan kita dalam pengurapan Tuhan. Saya berdoa setiap saudara yang mendoakan orang sakit, mujizat terjadi. Karena Tuhan berkata tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Tanda-tanda yang menyampaikan kebenaran itu, yaitu misi perdamaian, yaitu karya Yesus di atas kayu salib. Mari saudara bangkit berdiri. Semua karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami, Tuhan. Ini hidup kami. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan
mau melayani. Mari sembah Tuhan. Kami nyatakan selamanya kami mengikuti Yesus. Kami menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Saudara yang diurapi boleh maju ke depan. Terima pengurapan pelayanan ministry, sehingga hidupmu melayani dengan urapan dan otoritas dari Tuhan. Terjadi kesembuhan, mujizat dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Haleluya, Tuhan di dalam nama Yesus. Kau dipilih, ditetapkan untuk melayani Tuhan. Di dalam melayani Tuhan ada kuasa dan mujizat yang mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus terima pengurapan ministry. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan terima pengurapan dari Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima pengurapan pelayanan, pengurapan ministry. Ada kuasa di dalam pelayananmu, ada mujizat dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan boleh mengikuti dalam nama Tuhan Yesus. Praise and worship juga boleh mengikuti dalam nama Yesus Kristus. Terima urapan dari Yesus Kristus. Pelayananmu diurapi, diberkati, sehingga ada kuasa mujizat terjadi dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, dalam kehidupanmu, dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau dipilih, dipanggil, melayani Tuhan, Sang Raja. Engkau diurapi, terima pengurapan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, engkau diurapi, engkau dipanggil, melayani, dan terima pengurapan dari Tuhan. Engkau melayani dengan kuasa dan otoritas dari Tuhan Yesus. Engkau dipilih, engkau dipanggil dalam nama Tuhan Yesus untuk melayani Tuhan dan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa
dipilih melayani Tuhan. Dan ada kuasa, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Keluargamu dipelihara, ditolong Tuhan, diberkati dalam nama Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima pengurapan dari Tuhan Yesus. Tapi kau dikasih terima pengurapan dari Tuhan. Kau dibantu melayani dengan kuasa dan otoritas dari Tuhan Yesus. Terima pengurapan dari Tuhan Yesus. Kau dipanggil, kau diurapi dan ditetapkan menjadi tangan pegangan tangan Tuhan dengan kuasa dalam hal ini. Kau diurapi dan berkati dalam hal ini. Sebagai bukti bahwa kita percaya Tuhanlah yang memberkati hidup kita, pekerjaan kita. Di kitab Ibrani berkata, persepuluhan itu sebagai bukti iman kita bahwa Tuhan hidup dan memperhatikan dan memelihara hidup kita. Tuhan, kami membawa persembahan kami bukan supaya kami semakin diberkati, karena di dalam Yesus semua berkat-Mu kami terima. Kami memberikan karena kami percaya Engkaulah sumber berkat kami. Semakin kami hidup dalam percaya, semakin kami berjalan dari anugerah ke anugerah, dari kemuliaan ke kemuliaan yang lebih mulia lagi. Kami siap memberi persembahan kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara boleh memberikan ke depan.